Shalom Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Selamat sore. Kita berjumpa lagi di ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita memasuki hari yang ke-10. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh datang berkumpul dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih rasakan kasih Tuhan, lebih rasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami, dan kami bersyukur kami boleh merasakan ibadah kepenuhan roh pada hari yang 10 ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memuaskan setiap kerinduan kami akan hadirat Tuhan, dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami memulihkan hati kami. Terima kasih Bapa. Kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan karena hari ini adalah hari pembebasan tahun Yobel. Kita memuji Tuhan yang semangat, yang sepuluh hari kita. Saudara, kita rasakan alam membawa semua orang tidak akan
Kita mau bawa hati kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menjamah setiap hati kita, memenuhi seluruh kehidupan kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan, hidupkan kegelapanku, memulihkan hati mereka yang menderita, serta menjelikan mata
kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersabda atas kami, kiranya setiap hati boleh diubahkan ketika mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam hari yang ke-10 dalam rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Dan saya berdoa, biarlah kiranya selama 9 hari yang pertama, 9 hari sebelumnya yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita renungkan bersama-sama, seluruh rangkaian firman Tuhan ini membawa kita menjadi semakin mengenal cara hidup jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat ketika setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, menjadi pribadi yang penuh akan Roh Kudus, lalu hidupnya menjadi begitu bersemangat, khususnya dalam kehidupan di dalam persekutuan orang percaya. Nah, saya percaya hari pertama sampai hari ke-9 sudah membekali kita dan memberikan kita banyak gambaran, banyak wawasan tentang bagaimana kita harus hidup dalam berjemaat, di dalam persekutuan. Nah, hari ini, hari yang ke-10, saya akan berusaha untuk merangkumnya. Dan kita akan mendengarkan bagaimana akhirnya kualitas jemaat ini mengalami pertumbuhan, bahkan nanti mengalami pertambahan atau mengalami multiplikasi. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang 41 sampai dengan ayat yang 47. Kita akan membaca secara lengkap mulai ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2, 41-47 katakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 41 sampai dengan 47 membahas beberapa cara hidup jemaat mula-mula, jemaat pertama. Dan diawali di ayat 41 adanya pertambahan jiwa yang begitu luar biasa, yaitu 3.000 jiwa. Dan diakhiri di ayat 47 dengan sebuah penegasan lagi bahwa mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kita tidak boleh lupa ayat 41 dan 47 diawali, dalam perikop ini diawali dengan kenyataan bahwa jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan ayat 47 diulang kembali bahwa tiap-tiap hari Tuhan pun menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan jemaat mula-mula, kehidupan jemaat pertama ini mengalami pertumbuhan yang demikian besar, pertumbuhan yang demikian pesat. Nah, tentunya ini menarik bagi kita untuk bisa kita pelajari. Harusnya orang-orang Kristen mencoba untuk menerapkan cara hidup jemaat mula-mula ini, sehingga kerajaan Allah diperluas di muka bumi ini. Kerajaan Allah diperbesar dalam konteks bagaimana kita mewartakan kabar baik sehingga orang-orang bisa mengenal Kristus. Mereka bisa percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan merangkum dari rangkaian hari pertama sampai dengan hari yang ke-9. Dan biarlah saya bisa menambahkan beberapa hal untuk kita bisa menggarisbawahi. Dan saya rindu sekali lagi, jangan sampai ini hanya menjadi wawasan dan pengetahuan, tapi mari kita lakukan bersama-sama. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan pertambahan dan pertumbuhan yang luar biasa. Nah, apa yang mau saya sampaikan pada saat malam hari ini? Yang pertama, cara hidup jemaat mula-mula ini akan kita pelajari bagaimana mereka memperhatikan
pribadinya sebagai jemaat. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, cara hidup mereka sebagai jemaat itu sendiri, sebagai seorang pribadi. Yang kedua, cara hidup jemaat dengan jemaat, kehidupan antar jemaat. Dan yang ketiga, cara hidup jemaat ketika di luar jemaat. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, cara hidup jemaat sebagai jemaat itu sendiri, sebagai seorang pribadi. Yang kedua, cara hidup jemaat dengan jemaat, antar pribadi. Dan yang ketiga, cara hidup jemaat ketika berada di luar jemaat, sehingga terjadi pertambahan dan pertumbuhan orang percaya yang demikian luar biasa. Nah, yang pertama, bagaimana cara hidup mereka sebagai seorang jemaat pribadi? Cara hidupnya adalah dengan tekun bersekutu. Kemarin kita sudah belajar. Ya, nanti kita akan tambahkan sedikit demi sedikit apa yang bisa kita garis bawahi. Pertama, mereka tekun bersekutu, lalu tekun dalam pengajaran, tekun berdoa, dan mereka memiliki pengalaman mujizat. Ayatnya di mana saja? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 43. Dikatakan demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Artinya sebagai seorang pribadi yang berdiri sendiri, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang jemaat, menjadi jemaat yang nyata-nyata hidupnya berwarna, hidupnya berdampak. Sebagai seorang jemaat yang sungguh-sungguh kekristenannya menyala-nyala. Tidak hanya sekedar label Kristen saja. Tidak hanya sekedar percaya kepada Kristus lalu berhenti sampai di situ. Tidak. Tetapi sebagai seorang pribadi, sebagai seorang jemaat, punya kualitas kehidupan rohani yang demikian extraordinary, demikian luar biasa. Mereka tekun bersekutu. Persekutuan adalah gaya hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan tiap-tiap hari. Mereka tidak bosan dengan namanya persekutuan. Mereka rindu untuk hadir kembali berkumpul bersama dalam persekutuan. Tiap-tiap hari mereka bersekutu, berfellowship dengan orang-orang di sekelilingnya. Tetapi sebagai seorang pribadi tentunya, kalau kita tidak punya kerinduan untuk bersekutu, kita pun tidak akan mau datang dalam persekutuan. Sehingga kualitas ini harus kita miliki sebagai seorang jemaat, sebagai seorang pribadi Kristen. Milikilah kerinduan untuk tekun bersekutu. Persekutuan jangan dianggap sebagai sebuah beban, tetapi persekutuan adalah sarana di mana saya lebih dekat dengan Tuhan, menjadi sarana di mana saya mau lebih bersyukur kepada Tuhan, menjadi sarana di mana kalau saya memikirkan bagaimana menyehatkan manusia jasmani, maka saya pun harus memikirkan bagaimana menghidupi dan menyehatkan manusia rohani saya. Lewat apa? Lewat persekutuan. Di dalam persekutuan kita bisa mendengarkan firman, kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Iman kita makin dikuatkan, makin teguh, makin kokoh. Yang pertama, harus rindu untuk tekun bersekutu. Lalu tekun dalam pengajaran. Seperti yang sudah dibahas kemarin, banyak orang Kristen semangat ketika memuji, semangat ketika beraktivitas dalam pelayanan. Tetapi ketika waktunya mendengarkan pengajaran, ada yang punya alasan bosan, ada yang mengantuk, ada yang nggak fokus karena memikirkan ini, memikirkan itu. Sehingga ketika pulang ke rumah tidak mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan seperti benih yang ditabur di pinggir jalan lalu dimakan oleh burung-burung. Maka kita harus memperhatikan bagaimana hati kita dan pikiran kita harus senantiasa rindu akan pengajaran. Jemaat mula-mula, mereka punya kehausan yang luar biasa akan pengajaran rasul-rasul. Mereka sadar betul bahwa hidup saya masih perlu diajar, supaya saya semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mengosongkan gelas kita. Jangan pernah kita merasa bisa, jangan pernah kita merasa sudah hebat, sudah mampu. Tapi mari saya dorong Bapak Ibu Saudara jemaat semua untuk kita belajar lebih lagi lewat khotbah-khotbah, lewat buku-buku. Bapak Ibu Saudara bisa mengakses di mana-mana. Hari-hari ini kalau kita mau belajar akan firman, kita bisa belajar banyak dari segala macam media. Buka hati kita. Kosongkan terus gelas kita. Ketika kita mendengar pengajaran, mari kita renungkan. Memang tidak semua pengajaran tentunya harus kita ikuti.
Firman Tuhan pun mengatakan bahwa kita harus bijak dalam menyaring pengajaran. Hati-hati karena hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, menyeleweng, sesat. Tetapi kalau kita mendengarkan pengajaran yang berbasis akan firman Tuhan, yang mengarahkan pandangan pikiran kita kepada Kristus, tentunya ajaran-ajaran ini akan semakin mempertebal kesungguhan kita, kepercayaan kita, iman kita akan mengikut Yesus. Mari kita penuhi diri kita dengan pengajaran-pengajaran, lalu tekun berdoa. Doa adalah upaya untuk kita bisa menyelaraskan kehendak-kehendak kita dengan kehendak Allah. Untuk tidak memaksakan kehendak kita pribadi agar Allah mengikuti apa yang kita mau, tetapi bagaimana kita bisa menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan dan menyerahkan itu dalam kendali Allah, di dalam kehendaknya. Berdoa tidak berbicara mengenai memaksa Tuhan untuk mengikuti cara-cara kita, tetapi sebuah kerelaan hati untuk menyerahkan beban pergumulan kita dalam pertolongan Tuhan. Karena mari kita sadari bahwa ketika kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan punya jalan yang terbaik. Karena pikiran Tuhan melampaui pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Rancangan-rancangan kita, rencana-rencana kita, jika dibandingkan dengan rencana Allah, seperti bumi dan langit, begitu jauhnya jaraknya, begitu hebatnya cara Tuhan dalam memikirkan bagaimana merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh karena itu percayalah, doakan dalam doa-doa kita, serahkan dalam kendali Tuhan, dan biarlah kita bisa selaras dengan kehendaknya Allah. Dan kita juga melihat bahwa cara hidup jemaat mula-mula dipenuhi dengan tanda-tanda dan mujizat. Bapak Ibu Saudara, mujizat masih ada sampai saat ini. Pertolongan Tuhan masih terbukti sampai dengan saat ini. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita lihat ketika kita melihat karya Tuhan menolong kehidupan kita. Seringkali kita saja yang tidak jeli, kita yang tidak sadar bahwa sebenarnya mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan hari lepas hari. Tapi seringkali kita luput dari itu semua, karena kita merasa itu hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu mari kita lebih peka lagi. Dan saya berdoa, biarlah karya Tuhan terjadi secara ajaib dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mujizat demi mujizat yang dari yang Bapak Ibu Saudara mungkin tidak sadari, sampai skala mujizat yang bahkan membuat Bapak Ibu Saudara terpesona melihatnya. Saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolong kami ketika Tuhan memberikan dan mempercayakan anak Niel kepada kami. Ketika beberapa waktu yang lalu kami berjumpa dengan dokter yang membantu persalinan Niel selama proses kehamilan sampai dengan persalinan. Kami mendapat kembali sebuah informasi yang membuat kami takjub dengan cara Tuhan, bahwa ternyata selama proses kehamilan anak Niel, proses kehamilan ini sudah melewati beberapa kali fase kritis. Hanya saja dokter kami tidak mengungkapkan secara gamblang, karena dokter kami berusaha untuk menjaga supaya istri saya tidak terlalu emosional, tidak terlalu terfikirkan, tidak terlalu stres memikirkan ini semua. Tetapi sebenarnya fase-fase kritis itu terjadi. Seperti ketika kekurangan HB, ketika HB-nya drop, kehamilan yang kekurangan HB ternyata menjadi kehamilan yang bermasalah, kritis. Sementara istri saya mengalami selama 3 kali. Dalam proses kehamilan 9 bulan, 37 minggu, 3 kali istri saya mengalami kondisi HB yang drop, harus transfusi darah. Belum lagi ketika 2 minggu menjelang persalinan, positif COVID. Positif COVID pun sebuah ancaman yang tidak dapat disepelekan. Tapi ternyata karya Tuhan luar biasa menolong kami. Selama 37 minggu, 9 bulan istri saya mengandung. Tuhan luputkan anak Niel dari masalah demi masalah, dari kondisi kritis ke kondisi kritis berikutnya. Tuhan lewatkan semuanya, dan kami dibuat semakin takjub cara Tuhan yang luar biasa. Kami pikir hal-hal seperti itu wajar terjadi, tetapi dokter kami berkata bahwa itu adalah kondisi kritis yang harus diwaspadai. Bapak Ibu Saudara, kami mengalami mujizat demi mujizat, dan ini menjadi
kekuatan bagi kami pribadi untuk terus melekat dengan Tuhan, untuk terus pasrah sama Tuhan, untuk terus sadar bahwa kami tanpa Tuhan tidaklah berarti. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara pun mengalami mujizat demi mujizat, tanda demi tanda, tanda-tanda ajaib yang juga bisa menguatkan iman kita dan bahkan menjadi kesaksian yang memberkati bagi setiap orang yang mendengarnya. Yang kedua, selain cara hidup sebagai jemaat pribadi, yang disampaikan selama 9 hari kemarin adalah cara hidup antar jemaat. Bagaimana jemaat satu dengan jemaat yang lain. Itu pun kita bisa melihat teladan yang begitu baik dalam jemaat mula-mula. Apa saja? Yang pertama, mereka bersatu dan bersehati. Jemaat kumpulan orang-orang percaya ini mereka hidup bersatu, bersehati, bersepakat. Sebuah hal yang sangat indah, firman Tuhan katakan di mana orang-orang percaya berkumpul dengan sehati, rukun bersama, berkat-berkat Tuhan dicurahkan di sana. Oleh karena itu kerukunan, kesehatian, kesatuan adalah hal yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan umat percaya. Bahkan Tuhan Yesus sebelum mengalami peristiwa ditangkap, lalu dianiaya sampai dengan penyaliban, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Biarlah kiranya Bapa senantiasa menolong murid-muridnya. Biarlah murid-muridnya menjadi satu, dapat bersatu ketika Kristus harus setelah mengalami penyaliban, lalu mati 40 hari kemudian naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Kristus menyerahkan murid-muridnya kepada Bapa supaya murid-murid menjadi sebuah kesatuan yang bisa berdampak bagi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Kondisi jemaat mula-mula mereka punya kesehatian, punya kesatuan, saling menolong, saling menopang. Yang kuat menanggung yang lemah, menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketergantungan inilah, saling menolong, saling menopang inilah yang hari-hari ini mungkin mulai pudar dalam kehidupan manusia modern. Karena manusia modern mulai berpikir bahwa akulah yang terutama, yang kuatlah yang menang. Seleksi alam terjadi. Tapi tidak demikian dengan jemaat orang percaya. Kita harus hidup saling menolong. Kalau kita merasa kita lebih kuat, mari kita menopang yang lemah. Ketika kita menganggap orang lain lebih utama untuk didahulukan daripada diri kita sendiri, maka kehidupan berjemaat menjadi kehidupan yang begitu indah. Ini adalah keadaan jemaat yang demikian ideal, Bapak Ibu Saudara. Dan kita rindu semangat ini hidup bahkan menyala dalam jemaat MCC. Lalu apalagi bisa kita pelajari dalam cara hidup antar jemaat ini? Mereka hidup dalam kebersamaan. Ada rasa kekeluargaan yang indah dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka tidak saling asing dengan satu dengan yang lain, saling mengenal, bahkan tidak hanya sekedar mengenal, sampai demikian mendalam. Ada kekeluargaan yang indah, kebersamaan yang indah. Tentunya masalah demi masalah bisa terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca bagaimana kisah para rasul, Bapak Ibu Saudara akan menemukan para rasul, jemaat mula-mula, ada yang berbeda pendapat, selisih pendapat, itu adalah hal yang wajar. Ketika yang satu ingin seperti ini, yang satu ingin seperti ini, tetapi selama semuanya memiliki kerinduan dan keinginan untuk menghormati Allah, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah, untuk melayani Tuhan dengan sebaik mungkin, perbedaan pendapat ini justru bisa untuk saling melengkapi, bukan untuk menjadi semakin jauh menjauhi. Contoh di kisah para rasul misalnya. Pada waktu itu Rasul Paulus menginjil bersama-sama dengan sahabatnya, dengan rekannya Barnabas. Lalu Barnabas menjadi pribadi yang demikian penting bagi Rasul Paulus, yang dari awal mendorong, memotivasi Rasul Paulus untuk menggenapi panggilannya menginjil untuk orang-orang di luar bangsa Yahudi. Lalu terjadi bagaimana akhirnya Paulus dan Barnabas berselisih paham. Karena Barnabas berniat untuk mengajak sepupunya, bahasa di Alkitab kemenakan. Tetapi kalau kita mau terus lebih lanjut, Barnabas dengan Markus adalah sepupu. Paulus tidak setuju ketika akhirnya Barnabas berkeinginan untuk mengajak Markus. Karena Paulus inginnya segera gesit, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Seorang Paulus yang begitu menggebu-gebu untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu akhirnya Barnabas memutuskan untuk berpisah dengan Paulus.
Barnabas menjalankan misi pelayanannya bersama dengan Markus, dan Paulus akhirnya bersama-sama dengan Silas. Namun di akhir mendekati masa tuanya, mendekati ujung hidupnya, Rasul Paulus akhirnya meminta agar Markus datang kepadanya dan membantu pelayanannya. Ini menunjukkan bagaimana sekalipun konflik bisa terjadi, masalah perbedaan pendapat bisa terjadi, tetapi keduanya melakukannya demi kepentingan Tuhan. Perbedaan pendapat ini membawa mereka untuk menjadi semakin ekspansif menjalankan berita penginjilan, mengabarkan Injil, memberitakan kabar keselamatan. Pada akhirnya Rasul Paulus akhirnya memiliki kebesaran hati dan menyadari, akhirnya memanggil Markus untuk bisa membantunya juga. Bahkan Rasul Paulus dengan Rasul Petrus sempat juga berselisih paham. Tetapi ini tidak membuat Rasul Petrus lalu membenci Rasul Paulus. Tidak, bahkan Rasul Petrus begitu mengapresiasi, menghormati Rasul Paulus dengan kemampuannya yang luar biasa menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membaca dalam Alkitab bagaimana rasul-rasul demikian bersemangat menggebu-gebu melakukan pelayanan. Sekalipun terjadi perbedaan pendapat, tidak membuat mereka lalu pecah, seakan-akan menjadi orang yang tidak saling mengenal. Tidak, tetap dalam kekeluargaan, menjalankan fungsi dan perannya tetap dengan maksimal, dan mereka tetap merasakan sebuah kebersamaan, kekeluargaan sesama orang percaya. Ini yang demikian dirindukan oleh Tuhan Yesus. Doa yang sama yang Tuhan rindukan bagi murid-muridnya, doa yang sama pula ditujukan kepada kita orang-orang percaya. Mari kita punya kesatuan hati, kebersamaan, kekeluargaan dalam persekutuan antar orang percaya. Dan ada kegembiraan, ketulusan, puji-pujian dalam persekutuan bersama ini. Hal-hal ini bisa kita lihat bagaimana cara hidup jemaat dengan jemaat. Ya, itu ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Punya kesatuan, kesehatian, hidup saling menolong, saling menopang, hidup dalam kekeluargaan, dalam kebersamaan, sekalipun ada perbedaan pendapat, lalu ada kegembiraan, ada ketulusan, ada puji-pujian dalam persekutuan bersama ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau yang pertama tadi bagaimana cara hidup sebagai seorang jemaat pribadi, yang kedua cara hidup antar jemaat dengan jemaat, yang ketiga cara hidup jemaat di luar jemaat. Ketika pada akhirnya jemaat berbaur dengan masyarakat di luar, dengan orang-orang yang belum percaya. Kita bisa melihat informasinya dari ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayatnya memang singkat. Hanya tersirat, tidak tertulis secara jelas. Tapi saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka disukai semua orang bukan tanpa alasan. Bahwa mereka bertambah-tambah jumlahnya dengan orang-orang yang diselamatkan ini pun juga tanpa alasan. Bukan tanpa alasan, tapi sungguh-sungguh karena ada alasan yang clear, yang jelas. Alasan apa? Yang pertama, bahwa mereka cara hidupnya ketika menjadi seorang jemaat. Ketika mereka bersekutu, rindu dalam mendapatkan pengajaran, mereka tekun berdoa, mengalami mujizat demi mujizat, membawa pribadi jemaat ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki karakter serupa dengan Kristus. Ini yang Tuhan rindukan. Bahwa kita menjadi Kristen yang tidak selalu menjadi Kristen kanak-kanak. Tapi Tuhan rindu untuk kita menjadi Kristen yang terus bertumbuh dewasa, menjadi Kristen dewasa. Agar karakter-karakter kita menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Nah, jemaat mula-mula, ketekunannya dalam bersekutu, ketekunannya dalam pengajaran, ketekunannya dalam doa, lewat pengalaman-pengalaman rohani yang demikian indah, membawa jemaat mula-mula ini memiliki karakter yang seperti Kristus, memiliki karakter yang demikian membawa dampak bagi sekelilingnya. Bayangkan setiap hari mereka bersekutu, tentunya mereka mendapatkan banyak hal-hal rohani.
Mereka rindu diajar, maka karakter-karakter manusia lama mereka akhirnya terkikis karena digantikan dengan manusia yang baru lewat pengajaran-pengajaran yang terus masuk. Mereka bertekun dalam doa, kehendak-kehendak manusia, kehendak-kehendak daging ditekan bahkan hilang, digantikan dengan kehendak yang sesuai dengan kehendak Bapa, dengan kehendak Roh. Pengalaman-pengalaman mujizat menyadarkan mereka bahwa Allah bekerja luar biasa. Nah, ini membawa orang-orang percaya menjadi demikian berdampak bagi sekeliling. Karakternya diubahkan dengan dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah persekutuan kita? Apakah pengajaran yang kita dengar? Apakah doa-doa kita? Apakah pengalaman rohani kita ini hanya berhenti sampai di diri kita? Kita nikmati sendiri, tetapi tidak merubah karakter kita yang bisa terbaca oleh orang-orang di luar sana. Kalau hal ini yang terjadi, betapa menyedihkan kenyataannya. Karena semestinya seorang yang rajin bersekutu, hidupnya harus semakin berubah. Orang yang terus-menerus diajar, hidupnya harus semakin berubah. Orang yang tekun berdoa, pasti hidupnya berubah. Menjadi semakin indah, semakin baik. Semakin serupa seperti Kristus. Pengalaman-pengalaman rohani semakin membawa kita menjadi pribadi yang seperti Kristus. Karena kita menyadari betapa kita ini manusia yang lemah dan kita membutuhkan pertolongan Allah. Ini yang saya lihat ada dalam jemaat mula-mula. Rasul-rasul menjadi demikian luar biasa berdampak. Hidup mereka demikian berkilau, disaksikan banyak orang. Kalau kita membaca bagaimana Rasul Yohanes dan Rasul Petrus ketika jemaat mula-mula ada, mereka pergi memberitakan Injil, mereka mengajarkan mengenai firman, mengajarkan mengenai Injil Kristus, mereka mengadakan kesembuhan-kesembuhan di tempat-tempat, di bait Allah, di sekitar bait Allah. Dan apa yang terjadi? Banyak orang menjadi percaya melihat kehidupan mereka karena orang-orang ini berbeda. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau persekutuan kita tidak membawa dampak sampai dengan di luar, maka waktu yang kita habiskan untuk bersekutu, belajar pengajaran firman, berdoa, seakan-akan hanya kita monopoli untuk kebaikan kita. Padahal tidak berhenti sampai di situ. Peristiwa kenaikan Kristus ketika hari Kamis yang lalu, ketika kita memperingati bagaimana Kristus naik ke surga, kita mendengar satu hal perihal amanat agung, di mana Tuhan Yesus sendiri yang berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan. Bagaimana kita melakukan amanat ini, bagaimana kita mengerjakan perintah, bagaimana kita melakukan mandat penting ini yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau kita hanya terfokus pada diri kita sendiri terus, jangan demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kualitas manusia rohani yang sudah kita tempa lewat persekutuan, pengajaran, doa, dan pengalaman-pengalaman rohani, kita gunakan untuk kita keluar menjadi pribadi yang baru, yang berbeda, yang mendatangkan dampak pengaruh kepada orang-orang di luar sana, supaya mereka melihat ada Kristus hidup dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa cara hidup mereka ketika berhadapan dengan orang-orang di luar, dikatakan ada informasi di sana bahwa jumlah mereka makin ditambahkan. Artinya tidak hanya sekedar hidup mereka berubah, tapi sungguh-sungguh ada upaya misi, ada upaya penginjilan, sebagaimana Rasul Petrus, Rasul Yohanes memberitakan Injil, bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil. Kabar baik, kabar keselamatan tentang pendamaian manusia dengan Allah lewat apa yang dikerjakan Yesus Kristus. Hal itu harus disampaikan sehingga orang mengenal pribadi Yesus dan mereka mau percaya kepada Yesus. Dua hal ini saya lihat ada dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan mereka yang semakin serupa dengan Kristus dan kehidupan mereka yang begitu menyala dalam hal misi dan penginjilan. Dua hal sederhana ini membawa dampak, jumlah mereka bertambah makin banyak. Firman Tuhan diberitakan, misi dikerjakan, Injil dikabarkan, diberitakan. Nama Tuhan ditinggikan karena semakin banyak orang yang diselamatkan.
Nah, 3 hal itu tadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita hidupi dalam kondisi jemaat kita hari-hari ini. Saya merindukan secara pribadi jemaat MCC dan juga Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita menghidupi kondisi jemaat mula-mula ini, menghidupi cara hidup jemaat mula-mula ini. Yang pertama, biarlah kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk membangun jemaat secara pribadi, gereja Tuhan secara perorangan ini, secara pribadi, sebagai jemaat, agar kita semakin dewasa dalam iman dan kerohanian. Yang kedua, mari kita menjaga relasi kita antar jemaat, agar makin harmonis, agar makin solid, agar makin dewasa sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah gereja, tubuh Kristus. Dan yang ketiga, bahkan ketika kita hidup di luar jemaat, mari kita punya kehidupan yang benar, yang menyala, yang berkilau, menjadi terang dan garam dunia dimanapun Tuhan tempatkan kita, agar orang-orang diselamatkan, mereka melihat kehidupan kita, mereka melihat Kristus. Dan juga yang pasti, biarlah misi dan penginjilan juga menjadi semangat kita, memberitakan kabar baik, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan biarlah cara hidup jemaat mula-mula ini sungguh-sungguh bisa kita hidupi, kita kerjakan, dan saya akan melihat, saya percaya jemaat MCC, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mengadakan pertumbuhan dan pertambahan yang luar biasa ketika kita sungguh-sungguh menghidupi cara hidup jemaat mula-mula ini. Bila boleh menjadi berkat untuk setiap kita, selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami diajar kembali, diingatkan. 9 hari sudah kami lalui dan hari ini hari yang ke-10 Tuhan, di mana kami terus diingatkan untuk kami menjaga cara hidup kami dalam berjemaat, baik sebagai jemaat pribadi, seorang anak Tuhan, seorang pengikut Kristus, baik dalam kehidupan antar jemaat, jemaat dengan jemaat, relasi kami antar orang percaya, dan terlebih juga cara hidup kami sebagai jemaat ketika kami di luar jemaat, ketika kami bertemu dengan orang-orang di luar sana, mereka yang belum mengenal tentang Kristus. Ajar kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menghidupi ini semua, dan kami boleh melihat karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kehidupan kami menjadi dampak berkat di luar sana. Kehidupan persekutuan kami menjadi makin dewasa, makin solid, makin harmonis. Dan kami boleh melihat jumlah orang percaya ditambah-tambahkan. Biarlah Tuhan akan terus dorong kami, bakar semangat kami untuk kami punya kerinduan menjalankan misi dan penginjilan, menceritakan mengenai Kristus, kabar bahwa pendamaian antara Allah dengan manusia dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan kami bertanggung jawab untuk mengerjakan ini semua sebagai jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami, memberikan kami keberanian untuk bersaksi, memberikan kami keberanian untuk memberitakan Injil, hidup sebagai jemaat yang berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas berkata-kata, namun biarlah Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami, dan Roh Kudus Tuhan yang akan terus memateraikan firman ini menjadi rema yang kuat dalam hidup kami, dan kami mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, dan kita mau rasakan hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, biarlah kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Glory. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengenali kuasa dari Tuhan hati. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengenali kuasa dari Tuhan hati. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau hadir di sini, memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami syukur, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Kau hadir menjamah setiap hati, dan kami yakin Tuhan hari ini setiap hati yang terluka boleh disembuhkan Tuhan. Setiap hati yang terluka Kau boleh pulihkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selama 10 hari ini Kau hadir memenuhi hati kami, memenuhi kehidupan kami. Dan setiap hari pun Tuhan, kami rindu hadirat Tuhan terus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan, dalam puji-pujian dan lewat hadirat Tuhan. Kami sungguh diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengakhiri ibadah pada sore hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.